Oh, bagus nih. Ini satu dolar misalnya, 12 biji $10. Welcome. Welcome Indonesia. Semua habis. You welcome my friend. Kacang almond, kacang mete, coconut, honey, Kuku kafe. Semuanya panas loh. Satu, dua, tiga. Sip, backgroundnya mepet tau, mepet. Ya oke, kita akan masuk ke kuburan Nabi Daud. Saya sudah katakan ini yang palsu. Kenapa? Kita berada di mana? Di Bukit Sion. Bukit Sion. Jadi di Yerusalem ada tempat yang namanya Kota Daud. Di mana itu Daud mendirikan kotanya. Daud mendirikan kotanya di daerah selatan Beit Suci. Beit Suci arahnya ke sana. So, jadi kota Daud jauhnya dari sini 700 meter. Jauh. Kita baca firman Tuhan. Satu Raja pasal 2 ayat 10. Akan ngerti kenapa saya katakan kuburan palsu. Satu Raja pasal 2 ayat 10. Kemudian Daud mendapat kemudian sama-sama nenek moyangnya dan dia dikuburkan di kota Daud. So, bukan saya yang katakan palsu firman Tuhan. Ini tradisi mulai abad ke-12. Tradisinya Raja Daud dikuburkan. Yang mendirikan kuburan Daud di sini belum pernah baca ayat ini. Ini alasannya. So, jadi kuburan karena ini palsu tidak usah dijelaskan banyak. Di acara kita ada masuk, jangan lupa tempat Yahudi. Ada perempuan, ada laki-laki. Dan tempat Yahudi selalu laki-laki harus pakai topi. Jangan masuk tanpa topi. Nanti disediakan. Kalau tapi begini oke, yang penting tutup kepala. Tapi kalau seperti bro ini tidak ada topi, ambil satu di dalam, topi kecil namanya kipa. Masuk tidak boleh makan di dalam. Oke, masuk nanti kita kumpul sekali lagi sini, karena kita naik ke ruang demonstrasi. Di dalam ada, tapi sebagian laki-laki jangan campur. Laki-laki perempuan sebelah kanan masuk. Buat laki-laki, sebelah kiri buat ibu-ibu. Kenapa saya tidak ikut? Karena saya mau ke toilet. Ibu-ibu Ya, kita kumpul 5 menit, kita kumpul sini. Topi saya dapat topi. Kaki kanan. Ini cukup aja.
dia dijauhkan. Nggak tahu. Itu tadi kubur Daud palsu ya, dan yang berdoa tadi saya rasa semua settingan ya. Terus nggak tahu kenapa dibawa ke sini, mungkin biar tahu bedanya ya. Biar bisa bedain. Ya, biar bisa bedain. Jadi itu tadi seperti orang-orang Farisi ya, orang-orang Farisi. Ahli Taurat, sorry. Ahli Taurat. Sekarang kita nggak tahu masuk mana ini. Masuk saja. Nggak tahu masuk mana. Malam terakhir Pak Erik. Perjamuan makan malam terakhir. Asli apa palsu tadi? Hah? Kelihatannya yang asli. Halo. Halo, Mimi, Cici. Kamu mau melek? Aroma. Hah? Ya, ini dirubah menjadi nasi. Besok nunggu. Tidak mau tinggal? Oke, silakan. Hari ini hari apa? Selasa? Selasa. Oke, ini namanya ruang perjamuan terakhir. Waktu itu
Tuhan Yesus berjamuan kudus bersama-sama murid-muridnya itu doa Haggadah. Setelah itu Tuhan Yesus membawa mereka ke Getsemani. Berdoa. Dia panggil 3 murid-muridnya. Kemudian mereka jatuh tidur, dia ditangkap, dia berdoa sendiri ke gambarannya, ditangkap di Getsemani, dibawa ke rumahnya Kayafas, imam besar. Dan dari imam besar Kayafas dibawa Tuhan Yesus depan Pontius Pilatus. Dan dari tempat Pontius Pilatus memanggul salibnya sampai Golgota. Jadi mulainya jalan tahun minggu terakhir mulai di sini. Ini hanya satu cerita. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus bangkit, tempat pertama dia menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yang kedua, tempat Thomas kurang percaya ada di sini. Jadi dari tembok yang sana Tuhan Yesus menampakkan diri, dan Thomas dia pergi, dia cek luka-lukanya di sini. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita berada di sini karena satu alasan. Sekarang Bapak Ibu, kamu berada di dalam gereja yang pertama di dunia, gereja mula-mula. Karena mereka menerima Roh Kudus di sini. Hari Pentakosta terjadi juga di sini. Yang di Kisah Rasul Bapak Ibu pasal 2 mulai dari sini. Kemudian 3.000 jiwa dibaptis di sini. Tempat ini Bapak Ibu dirubah menjadi masjid abad ke-12. Karena dalam Al-Quran ada juga surat yang namanya surat Al-Ma'idah, meja. Menurut banyak orang Muslim, surat Al-Ma'idah berbicara tentang ruang perjamuan terakhir. Jadi hari Pentakosta ada di sini. Gereja pertama di dunia ada di sini, Bapak. Saya tanya, kenapa seluruh murid-muridnya dibunuh kecuali Yohanes, dan mereka semua dikuburkan di luar tanah suci? Cari, tidak ada kuburan murid-muridnya di sini. Ada yang dikuburkan di Persia, ada di Ethiopia. Thomas dikuburkan di mana? Ada yang tahu? India. Thomas di India. Ada yang di negara Prancis seperti keluarganya Lazarus. Lazarus sendiri di Siprus, negara Siprus. Jadi Lazarus ada 2 kuburan. Satu di Betania yang kosong, tulang-tulangnya di Siprus, Larnaca. Jadi semua murid-muridnya mereka dikuburkan di luar karena mereka mulai bersaksi. Jadi kesaksian. Gereja itu adalah kesaksian, Bapak. Saya katakan di Bethlehem gereja tertua sebagai bangunan, tapi gereja mulai di sini, Bapak. Jadi tempat ini luar biasa. Lihat, Tuhan Yesus berdiri. Bagaimana aku tahu ini Tuhan Yesus? Sudah lupa sama cerita Tabga? Tuhan Yesus adalah damai, seperti pohon zaitun. Bapak pun nubuatan Tuhan Yesus banyak dalam perjalanan lama. Tapi aku sendiri percaya, walaupun itu menurut saya tidak terjadi ceritanya Nuh, tapi dalamnya kita belajar apa? Perahu Nuh itu adalah gereja. Dan burung merpati yang membawa daun zaitun itu adalah perjanjian di antara Tuhan dan manusia. Itu adalah Kristus. Jadi Kristus Tuhan adalah pohon zaitun sendiri. Aku sangat yakin ini Kristus. Tahu kenapa? Lihat sama saya dalam. Ini pohon zaitun yang berbuah anggur. Itu tumbuh dan darahnya. Karena dalam perjamuan terakhir Bapak Ibu, dia beri makanan Bapak Ibu dan mereka minum anggur itu adalah darahnya. Jadi ini, kenapa ini Bapak Ibu banyak kartu dalamnya. Ini di bawah tahun 2000 oleh Paus John Paul II di sini. Jadi ini adalah perjanjian lama. Lihat, perjanjian baru tertunas ke atas. Ranting-rantingnya adalah gereja dan buah-buahnya adalah jemaat gereja, adalah kita. So kita mau berbuah, hasilnya banyak minyak zaitun. Jadi hasilnya minyak zaitun, pohon damai hasilnya apa? Minyak zaitun, obat. Jadi Tuhan Yesus adalah obat buat kita semua. Ini yang maksudnya. So berikan nama kudus dan pohon zaitun. Oh, aku ingat sesuatu penting sekali. Kita berada di mana? Bukit Sion.
salah satu gunung yang diurapi dalam firman Tuhan, 7 gunung, Sion, Zaitun, Moriah, Gerizim, Tabor, Karmel, Hermon. Jadi salah satunya adalah Bukit Sion. Ada Mazmur 125. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tidak untuk selama-lamanya. Jadi iman kuat seperti Bukit Sion. Pengejaran yang pertama mulainya di sini, gereja yang pertama mulai di sini. Benar tidak? Kita baca. Sudah dengar nama Nabi namanya Yesaya? Tapi Yesaya berjalan lama sebelum Kristus. Yesaya pasal 2 luar biasa Yesaya. Yesaya adalah Injil yang kelima. Dia katakan, akan tetapi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita pergi ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim yang kudus, supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menumpaunya. Sebab dari Zion akan keluar pengejaran. Dari Zion akan keluar pengejaran. Wow, luar biasa. Bagaimana Yesaya tahu? 600 tahun sebelum Tuhan Yesus berjalan kudus di sini, Yesaya katakan satu hari pengejaran gereja akan terbit dari Zion. Amin. Itu wow, bukan amin. Wow, perbuatan yang digenapi bagaimana? Jadi kamu harus bersaksi. Setelah acara ini kamu bersaksi, ya, janji. Kita harus bersaksi. Jangan pikir kamu orang bodoh. Jangan pikir aku orang tidak ada arti. Kita ada spirit dalam hati. Seperti murid-muridnya. Bapak Ibu, iman kita lebih besar pada murid-muridnya. Percaya tidak? Mereka kurang ngerti siapa Kristus. Waktu mereka lihat Yesus jalan atas air, mereka katakan, itu hantu. Bagaimana mereka kurang iman? Kemarin Petrus menangkal Tuhan Yesus 3 kali. Takut. Tapi hari ini Petrus sudah menerima kuasa, sudah menerima Roh Kudus. Petrus mulai bersaksi, menjadi kepala. Tidak takut lagi. Semua mulai bersaksi dengan Kristus. Dan ini alasan kita kenapa kita masuk sini. Kasihan Bapak Ibu kalau kamu pulang kembali. Aku tahu Bapak Ibu itu susah. Susah untuk mengerti semua tahun berapa, dia katakan apa. No, itu bukan maksud saya. Tapi harus ada sesuatu baru yang tumbuh dalam hidup kita. Aku bisa. Jangan malu. Jangan malu Bapak Ibu. Itu waktunya. Ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia minta sesuatu sama murid-muridnya. Masih ingat dia minta apa? Dia tidak minta mereka berdoa. Dia tidak minta mereka berpuasa. Bukan. Hah? Kalau kita baca. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan begitu. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, termasuk kamu. Ujung bumi itu Indonesia. Sesudah itu dia terangkat ke surga. So, jadi yang terakhir dia minta sama kita orang Kristen untuk bersaksi. Aku sudah katakan Bapak Ibu, saya lupa kapan, hari pertama, hari dua. Jangan mikir aku nabi, aku orang biasa, sangat biasa. Aku suka dunia ini, aku
suka hidup, aku suka minum, jujur, aku orang jujur aku. Aku suka minum alkohol, aku suka rokok, tapi aku percaya aku akan diselamatkan karena aku bersaksi. Dan kamu juga harus bersaksi. So, bilang hari ini Tuhan, aku mau bersaksi tentang nama-Mu yang besar. Aku sudah ketemu Kristus. Berapa kali aku yakin sebelum kita berangkat ke Israel, ada yang masih bingung, ada yang pakai tur ini sebagai ledger. Oh, aku mau menikmati, aku mau ke tanah suci karena sahabat saya ke sana, mereka suka foto-foto. Tapi kita beda. Waktu kita pulang kembali, kita akan menjadi murid Tuhan Yesus yang benar. Kita mau bersaksi. Itu waktunya. Firman Tuhan katakan, waktu kamu lihat Injil kerajaan sudah sampai ke ujung bumi, siapa yang membawa Injil kerajaan ke ujung bumi? Kamu. Kita sendiri, Bapak. Kita harus membawa Injil kerajaan ke mana-mana. Kasihan orang yang masih keras dan kurang percaya. Kasihan. Kita sayang sama mereka, Bapak. Aku sayang sama orang yang kurang percaya. Ini domba-domba yang hilang. Tapi aku mau ajar mereka. Dan ini kamu. So waktunya adalah sekarang. Jangan bilang tahun depan. Sekarang. Kamu harus ada janji diri sendiri. Saya mau pulang kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan saya mau bersaksi tentang Kristus. Karena dia adalah kebenaran. Bapak Ibu, aku by the way, aku hafal Quran semua. Aku bukan hanya belajar teologi Kristen. Aku belajar teologi Yahudi dan teologi Islam. Aku hafal Quran semua. Kalau tanya saya tentang Islam, aku hafal semua juga. Jadi kebenaran adalah Kristus. Aku bisa berdiri hari ini Bapak Ibu dan katakan, tidak ada kebenaran kecuali Kristus. Tidak mau berdoa. Doa kita di sini sangat spesial. Jadi kita berdoa dengan hati, buka hati Bapak. Buka tangan kamu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bersaksi. Aku sudah yakin Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Tuhan. Aku tidak bingung lagi seperti ini. Itu saja. Guna. Jadikan kami Yesus membuka Yesus 2000 tahun yang lalu sudah terangkat ke surga, tetapi tubuh Yesus Kristus masih ada di bumi sendiri. Dan kamilah tubuh Kristus, kamilah tangan Yesus, kamilah kaki Yesus. Oleh sebab itu biarlah kami punya hati Yesus, kami punya pikiran Yesus, supaya kami bisa melangkah dan bertindak. Hari ini kami ingat kembali Matius 24:25. Dia berkata, engkau jadi kambing sebab engkau melihat yang sakit, engkau tidak pernah mengunjungi mereka. Engkau melihat yang telanjang, engkau tidak pernah memberi mereka pakaian. Kami lupa seringkali kami beragama Kristen, tapi kami tidak berjalan seperti Yesus berjalan. Kami tidak berbuat seperti Yesus berbuat. Hari ini kami melihat Yerusalem yang kosong tanpa makna mereka, sebab mereka semua disebar ke seluruh kota bumi. Dan oleh sebab itu hari ini kami menerima keselamatan. Yesus bukan hanya untuk Israel, Yesus untuk semua bangsa. Kami percaya Yesus untuk semua orang, kaya dan miskin, sehat dan sakit, mereka yang tinggi dan rendah, mereka yang mulia, mereka yang hancur, mereka yang pandai dan mereka yang terhormat, mereka yang dimuliakan, mereka yang hidup. Kami sudah belajar bahwa dia tidak pernah duduk di dalam, dia tidak bahkan pernah tinggal di kota Yerusalem sampai waktu
So, kita ambil foto-foto, karena tutup pintunya sana, kita langsung keluar. Aku tunggu Bapak Ibu di bawah, karena kita mau di gereja mula-mula, kita jauh dari sini. Eden, jelasnya itu tempat apa? Ini adalah tempat di mana perjamuan terakhir, makan terakhir, juga tempat di mana Tuhan Yesus menampakkan diri waktu bangkit. Dan ini buktinya saat Tuhan Yesus menampakkan diri itu. Lambangnya zaitun, pohon zaitun artinya tunas, terus itu ada buah-buahnya, itu ya artinya jemaat. Kita disuruh berbuah, bersaksi. Ya, jadi tempat perjamuan sebelum Tuhan Yesus ditangkap ya. Oke, kita next trip. Ya ini foto-foto sendiri, kasihan nggak ada yang moto. Because when the Muslims took over before, well then, remember they started talking about Wish I could have had the conversion to immediate. Be circumcised in the heart rather than in the flesh. With all of that we can decided, Kamu kalau lahir di sini, kamu lahir dengan tiga bahasa. Arab, Ibrani, dan Inggris. Jadi semua orang bisa bahasa Inggris, Arab, dan Ibrani. Tapi bisa ketemu orang di sini, bisa 14 bahasa, 15 bahasa. Orang Israel biasa suka belajar. Orang Indonesia ada suka belajar. Suka belajar, buat HP. Apa itu? Surat Al-Maidah, menurut mereka surat Al-Maidah tentang 2 bulan. Ayatnya. Dan ada juga alas 25.000 nabi. Banyak nabi dalam Islam. Salah satunya Nabi Daud. Udah lengkap? Ya lagi kita jalan. Manis ya? Itu tadi tempat gerejanya. Ya, ini tempat apa kita belum tahu. Oke, Bapak Ibu. Ada satu domba yang hilang kan? Domba biru. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita tulis di YouTube, the first church in the world. Tahu artinya apa the first church in the world? Gereja mula-mula. Gereja yang pertama di dunia. Akan dapat beberapa video. Ini saya buka. Let's see ini video lah. Want to sell online? Make sure you stand out. Go to Wix
Pasti itu lebih khusus. This is the first Oke. chosen place called what we now call Mount Zion Mount Zion itu gerejanya Maria Tertidur. and western part. Ini namanya gereja Maria Tertidur, you see? Towering edifices of now those as a point of reference. Nah, ini tempat yang tadi. Is the upper room Ini upper room, ruang pertemuan terakhir. is this right here. Now as we leave and we head So south, ini lain ini. come upon something which is Lihat so ini. exciting for me to share with you in this video. And that is this Sekarang ini right kita di sini. Ini. This is the first church. This is the first church. So depan kamu tempat yang jelek ini adalah gereja mula-mula, gereja pertama di dunia. Ini bukan didirikan oleh Ratu Helena Bizantium, tapi didirikan oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, Bukit Sion itu tempat yang ada sekte yang namanya Esene. Esene mereka sangat berdamai sama Kristus. Ada hubungan antara Esene dan Kristus. Jadi yang punya ruang perjamuan terakhir itu adalah sekte yang namanya Esene. Tuhan Yesus datang ke sini, murid-muridnya mau berdoa. Di sini ada kolam pentahiran. Setelah Esene percaya dan dibaptis, tidak usah pentahiran lagi karena kita orang Kristen hanya pentahiran satu kali. Orang Yahudi terus. So kamu pentahiran waktu dibaptis, itu aja. Dirubah tempatnya menjadi gereja. Jadi gereja ini tapi masih ada masalah karena di mana-mana ada orang Yahudi yang ekstrim. Jadi suara mereka pasti didengar. Mereka mendirikan murid-muridnya ada seperti gua kecil. Lihat batu yang sana. Di bawah batu itu ada ruang sangat kecil. Itu adalah gereja mula-mula. Gereja namanya Domos Ecclesia. Domos Ecclesia bahasa Yunani artinya gereja rahasia. Kenapa rahasia? Karena mereka menyembah Tuhan. Tapi suara mereka pasti didengar di luar. Karena itu mereka mendirikan gereja kecil di sana. Aku sama Ibu Angela sering masuk ke dalam. Tapi ini tempat private. Aku sudah call orangnya untuk datang. Dia bilang dia perlu waktu. Kalau waktu saya menjelaskan dia datang artinya berkat. Kalau tidak dari luar aja. So gereja ini gereja mula-mula Bapak kita lihat sisanya air dalamnya. Kenapa ini penting? Karena kita mau jawab pertanyaan yang luar biasa hari ini. Yang katakan kamu percaya kepada Injil, kalau kamu hafal sejarah Yerusalem. Di Yerusalem tidak ada tempat air. Satu mata air. Di bawah namanya Gihon Spring sampai Kolam Siloam. Tapi di Kolam Siloam ada Seduki, ada Farisi, ada orang yang ekstrim, ada Yahudi. Tidak mungkin 3.000 jiwa dibaptis di sana. Bapak Ibu, terakhir kita bisa jawab pertanyaan ini. Karena menurut banyak orang firman Tuhan itu sangat gombal. Bagaimana 3.000 jiwa mereka dibaptis dalam satu hari. Ini yang di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Yalah kalau ketemu langsung baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Gombal sekali, 3.000 jiwa di mana? Yerusalem tidak ada air, ada di sini. Jadi 3.000 jiwa yang dibaptis di dalam gereja mula-mula ini. Uskup Yerusalem Yakub diurapi menjadi Uskup Yerusalem juga di dalam. Jadi banyak sejarah. Kita berada dalam gereja mula-mula, gereja pertama di dunia. Luar biasa tempatnya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk berdoa, worship di dalam, tanya Ibu Angela, bagaimana Ibu Angela experience kamu di dalam? Waktu bawa grup pertama kali masuk dalam. By the way, hanya haleluya yang bawa ke sini. Kalau kamu ikut tour lain, tidak bisa masuk. Hanya sama Ibu Angela. Karena Ibu Angela pakai saya. Kalau guideline tidak bisa masuk. Ya sampai kali gitu. Jadi yang punya tempat ini Yunani Ortodok. Ada proyek, Babu, ada pikiran Yunani Ortodok untuk mendirikan tourist center besar masa depan di sini. Karena jarang sekali orang ngerti rahasia tempat ini. Babu. Biasa kalau tour yang lain mereka sampai ruang perjamuan terakhir langsung.
Tidak ada yang datang ke sini. Lihat, kita sendiri di sini. Mana grup-grup yang lain? Semua sampai ruang perjamuan terakhir mundur kembali. Ya ambil foto-foto. Tadi didirikan oleh siapa? Gereja Mula-Mula? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Tuhan. Murid-murid Tuhannya. So Petrus, Andrew, Matius, mereka berdua. Domus Ecclesia yang pertama ini. Yang kedua Kapernaum. Jadi gereja ini sebelum Kapernaum. Kapernaum di mana? Rumah ibu mertua Petrus didirikan kembali menjadi gereja. Tidak artinya gereja kamu lihat bangunan salib begini. Mereka tidak pakai salib, mereka pakai menorah sama ikan. Ektos. So, tanda orang Kristen. Pertama kali orang Kristen pakai salib setelah tahun 325. Council Nicaea. Sebelumnya mereka pakai yang namanya ektos atau ikan. So, kenapa ikan? Karena pikiran. So, ini kesalahan banyak orang Kristen. Mereka pikir Kapernaum itu gereja yang pertama. Salah. Gereja yang pertama ada di sini. Gereja yang kedua adalah Kapernaum. Rumah ibu mertua Petrus. So, gereja mula-mula ada di depan. Bisa lihat di sana air di sini. Pemilik sini dan sana berbeda. Apa? Pemilik SNS yang sini dan pemilik SNS Last Supper berbeda. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Satu sekte, tapi sekte SN mereka berteman sama sama. Ini pertanyaan bagus juga. Aku bisa membuktikan SN berteman sama Kristus. Dan rumah pertemuan siapa dari SN? Satu, Tapi yang 3.000 dua. semua dibaptis. Ya, barter ya, barter. Nggak usah. Loh, ini bagus loh, Cek. Kelihatan. 1, 2, 3. Gereja mula-mula aja. Gereja lu akeh wong. Tak betul ya? Ayo. Mumpung gratis. Seperti $2. Itu loh. Dia ngomong lagi. Tapi mazbah yang dibawa ini didirikan kemudian. Yang saya katakan, gereja mula-mula ada di dalam di bawah sana. Dari sini kelihatan begini. Lihat ada seperti pintu gua yang kecil. Bukan ini yang di bawah. So ini yang didirikan oleh murid-murid. So pertama ini adalah kolam pendahiran. Setelah 3.000 jiwa dibaptis, dirubah menjadi gereja mula-mula. So pentingnya ada di sana. Kalau kamu jalan, sanggar kecil, ya orang kecil sampai sana rumahnya yang sanggar kecil. Sampai ke batu depan situ. Lurus sampai batu. Ya, sampai sana. Di bawah tanah, sana. Itu tempatnya ya? Itu tempat. Ini kita terang video, tidak boleh tidak. Yuk, ya apa? Bateraimu mek. Oh ini nggak bisa. Awas ya. Putih, dari sini. Ada mimbarnya. Gereja mula-mula pintu masuknya di situ itu kolam baptisan. Air. Kebenaran sih. Wah, enak kan nggak tripod. Oh, batu iki. Panasnya nyengat. Ya sepuluh lagi. Mana? Kalikan ayam berkokok. Oh, dalam satu kompleks ini. Harus keluar jalan. Oh, sedikit. Tidak jalan sampai gereja. Bis kita tunggu di parkir gereja. Gereja apa iki, Mang? Gereja apa? Mula-mula. Ayam berkokok.
gereja ayam. Gereja ayam. Saya pikir masuk sana, ternyata ke sana. Olahraga deh. Kita nyebrang lumayan jauh. Ini gereja Galikantu, ayam berkokok. Kali Kantu, ayam berkokok. Gereja ayam berkokok. Yang mana Ramsi? Apa? Gerejanya yang mana? Bawah. Oh di bawah. As. Awas bus. Oh, ternyata ke situ. Titik in Galikantu. Galikantu. Mbok ngerti. Wih, bagusnya banyak rumah. Rumahnya kotak-kotak semua ya. Ramsi, Itu tuh, kenapa rumah di sini terbuat dari besi-besi dan jendelanya ada teralis besi? Batu. Batu. Apa? Batu. Ada besi-besinya, ada pagarnya semua, jendelanya. Apa karena sering terjadi perang atau gimana? No. Stylenya begini. Stylenya gitu. Ada alasan. Itu tuh. Itu ya gereja. Ya. Oh itu gerejanya. Kita berhenti sejenak biar tenang. Ya itu gerejanya di antara pemukiman. Rumah sendiri aneh ya, modelnya kotak gitu nah ya. Kotak tok ono kowe. Aku itu baik. Kedorong turunnya. Stop di sini ya? Hah? Stop di sini. Stop di sini, langsung jalan. Langsung jalan. Mau ke orang aja. Wow, ada burung gagak. Di gerejanya. Tapi terakhir. Emang itu gitu kalau kenapa Navitnya sama ininya itu apa itu? Adalah ini. Oh. Titik panas emang gitu Wow, pipinya burung sama gagaknya. itunya merah. Burung gagaknya. Ini. Aku kelihatan gendut. Ya memang kamu gendut. Loh, nah, cari gara-gara. Oke Bapak Ibu, gereja ini namanya Galikantu, artinya ayam berkokok. Ini ada nama gereja, tempat ini Petrus mengangkat Yesus 3 kali. Gak apa-apa, cuma 3 kali dia mengangkat Yesus. Itu berapa kali kamu sendiri mengangkat Yesus. Oke, ini rumahnya Kayafas, imam besar. Di bawah rumahnya Kayafas ada penjara. Dari Tuhan Yesus dipenjarakan di sini, disiksa. 3 sampai 5 jam Tuhan Yesus disiksa. So, kenapa disiksa dia? Bagi dosa kita. Benar? Ya, gereja ini adalah gereja mukjizat. Hari ini kamu akan lihat mukjizat. Aku tidak bercanda, itu benar. Ada mukjizat dalam ruang atau penjara Kristus. Selalu orang datang ke sini dapat mukjizat. Jadi gereja ini terkenal sekali untuk mukjizat. Selalu Tuhan Yesus menampakkan diri di sini. Selalu. Jadi harapan kita Tuhan Yesus
juga hari ini menampakkan diri ikut kita. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepadanya di dalam, bukan sini di dalam. Cara kita langsung masuk, kita lihat penjara Kristus. Tapi kita ke sana. Cek Bu, amit Bu. Ini penjara Kristus. Turun bro. Mau ganti grup lain. Ini batu Yerusalem asli. Tapi lihat batunya bagaimana. Ada cuma di dalam penjara Kristus. Batunya menjadi begitu. Ini alami semua. Lihat seperti orang dicampur dari belakang. Ini bukan darah. Tidak tahu ini dari batu asli. Kenapa ada
pakai kamera menikmati tahu bagaimana Tuhan Yesus masuk tempat ini dari lubang yang di atas. Ya dengan tali, kemudian dipotong talinya. Masuk, dipotong talinya, jatuh sini, hampir setengah mati dia. Dicambuk terus. Tuhan Yesus ditaruh sini. 3-5 jam dicambuk di tembok ini. Jadi ini tembok ratapan. Masuk kok belum? Kalau kamu berdiri sini, kamu bisa lihat Tuhan Yesus. Ini kepalanya. Ini 2 tangan. Jangan semua maju. Di mana kita lihat? Ini kepalanya. Ini 2 tangan. Jelas? Mau lihat mukjizat? Lihat, saya ambil foto dengan HP saya. Baik. Kalau kamu ketemu muka si Yesus, katakan amin. Permisi. Iya, iya. Coba tinggi lagi Ramsi, nggak kelihatan. Hah? Iya, iya. Iya. Berhenti foto. Berhenti foto semua. Berhenti foto. Nanti sebelum kita naik kita foto. Coba tutup mata sebentar. Tuhan dicambuk di sini. Disiksa terus. Karena kamu. Saudaranya di luar. Petrus menangkap Tuhan Yesus di sini. Dia sendiri, tempatnya gelap, mungkin dingin. Ya Tuhan, apa yang menyelamatkan aku? Siang hari aku berseru-seru. Namun, malam aku menghadap Engkau. Tentu aku datang kepadamu. Dan dengarlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Kata-kata kecil dariku. Kalau kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan dalam tempat yang dalam, aku tertekan oleh panasmu. Dan segala pecahan ombakmu kau timbulkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalanmu daripadaku. Telah kau buatku menjadi kekejian bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah sholat dengan keajaiban bagi orang-orang mati? Rasakan Allah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Bahkan kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan. Ketahui oranglah keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadaanmu di negeri segala rupa. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang di hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang
sejak kecil. Aku telah menanggung pelarian daripadamu. Aku putus asa, kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenang-kenanganku adalah kegelapan. Mazmur 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarum dia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampak, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita lah yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya semua kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasib siapakah yang memikirkannya. Sungguh dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam matinya dia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulut. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, maka dia akan melihat kita keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang. Dia akan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul selama-lamanya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku.
Besar kasih Oke, Bapak Ibu, kita gantian karena ada grup lain ya. Silakan. Ya, kita next ke trip berikutnya ya. Ini jadi tadi ke rumah Kayafas yang dimana Tuhan Yesus dipenjara di goa tadi ya.